Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi an'ama bi'ibadahu katsiratan la tuhsa wa la tustaqsa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan qaidul anbiya'i wal wara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafi ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-faqir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Lebih-lebih kita sekarang berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah adalah sang pencipta alam raya. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Allah dan kita mempunyai dimensi yang berbeda. Dimensi di sini tidak berarti ruang dan waktu, namun dimensi dalam arti esensi. Analogi untuk mendekatkan logika kita, misalnya kita sebagai manusia dengan jin saja, masing-masing mempunyai dimensi yang berbeda. Tapi jin di sini masih membutuhkan tempat, ruang dan waktu. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah berada pada dimensi ilahi, sedangkan kita berada pada dimensi insani. Kita diberikan penutup atau hijab antara Allah dan kita, bukan karena Allah jauh dengan kita yang menjadikan kita tidak bisa melihat Allah. Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kita tidak bisa menyaksikan Allah karena kita mempunyai hijab, sehingga kita tidak bisa mengakses dimensi ilahi. Walaupun demikian, Allah tetap bisa secara penuh mengawasi kita semuanya. Allah menciptakan semua hamba, baik dari kalangan jin maupun manusia, dengan tujuan untuk menyembah kepadanya. Dalam menyampaikan kehendaknya, Allah mengutus para nabi, yang diantaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Hikmahnya, manusia yang berada pada dimensi yang penuh hijab dan tidak sama dengan dimensi Tuhan, lalu bisa mengakses, lalu bisa tahu atas apa yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara utusannya atau rasulnya. Contohnya adalah bagaimana Allah memerintahkan umat Muhammad untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Kita sebagai manusia tidak akan bisa memahami apa atas apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut tanpa melalui rasul atau utusannya yang menyampaikan informasi-informasi penting.
barulah kemudian kita menjadi tahu bahawa misalnya Allah menghendaki kita sebagai umat manusia diperintah secara wajib untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Hadirin rahimakumullah, kewajiban salat 5 waktu ini dimulai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan atau diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa negara Palestina. Kemudian dimi'rajkan atau dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan malam Nabi Muhammad ini merupakan perjalanan yang menakjubkan. Betapa tidak jika kita sehari-hari mengungkapkan syukur dengan menggunakan kalimat Alhamdulillah, mendapatkan musibah dengan innalillah. Di dalam sebuah hal yang menakjubkan, kita disyariatkan untuk membaca Subhanallah. Di dalam Al-Quran pada kisah Isra Mi'raj ini Allah berfirman menggunakan kata Subhana sebagaimana yang tertera pada ayat pertama surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada kalimat Subhanalladzi, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan kalimat subhana di sini menunjukkan saking agungnya Allah Taala. Hanya Allah saja yang mampu menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina dan Palestina sampai langit ketujuh sampai ke atasnya hanya dalam waktu tidak sampai 1 malam. Bahkan dalam satu riwayat mengisahkan setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, tempat duduk atau tempat tidurnya masih hangat dan tempaian bekas Nabi melakukan wuduk tadi malam tadi belum sampai kering. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan, yang mana bumi dan seisinya di bawah kendalinya. Hadirin rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, apakah hanya roh Nabi ataukah roh dan jasadnya sekaligus? Di sini ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, Nabi di Isra Mi'rajkan meliputi roh dan jasadnya sekaligus. Hal ini berdasarkan apabila yang di Isra Mi'rajkan hanya roh saja, berarti Nabi Muhammad sama dengan mimpi. Jika Isra hanya sebuah mimpi saja, maka hal tersebut tidak merupakan kejadian luar biasa yang sampai Allah memakai istilah subhana pada ayat di atas. Yang membuat fenomenal pada kegiatan Isra Mi'raj Nabi itu keajaiban perjalanan dengan ruang yang besar namun waktunya sedemikian singkat. Ini yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, perjalanan Nabi pada Isra Mi'raj bukan atas inisiatif dan kemauan beliau, tapi murni atas kehendak Allah yang menjalankannya. Oleh karena itu, masuk akal atau tidak bagi seorang hamba yang beriman harus mengedepankan posisinya sebagai hamba dan mengagungkan ketuhanan Allah yang mampu melakukan apa saja, dan hamba tersebut harus menomorduakan akalnya yang serba terbatas ini. Perjalanan malam Nabi Muhammad yang fenomenal ini menghasilkan sebuah perintah salat 5 waktu dengan kisah yang cukup panjang. Yang perlu kita garis bawahi di sini, salat adalah adalah perintah yang melalui momen yang sakral dan fenomenal. Oleh karena itu, kita harus malu jika sampai meninggalkan salat. Kita selalu mengingat dan merayakan sesuatu dalam rangka mengingat momen-momen penting dan fenomenal dalam hidup kita. Kita lahir sebuah hal fenomenal dalam hidup kita, lalu kita rayakan itu. Momen menikah yang fenomenal, kita kenang itu. Lalu Nabi Muhammad pernah mengalami suatu kejadian fenomenal dari Allah. Dalam kejadian tersebut, fenomenal tersebut, Allah mewajibkan kita semua untuk menjalankan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dengan demikian,
Salat 5 waktu bukanlah hal yang sepele, tapi sebuah pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan melalui perjalanan fenomenal untuk menerima tugas tersebut. Pada hari ini, saat kita menjalankan salat, kita sedang menjalankan perintah Tuhan yang sangat besar nilainya. Itu berarti bahwa salat bukanlah hal yang bisa kita remehkan. Marilah kita jaga salat kita seraya bermunajat. Semoga saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan meratapi iman, Islam serta tidak meninggalkan salat, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim waj'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifah wash shadaid wal mihan ma ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.